339 orang peserta ikut seleksi P3K bidang kesehatan Maluku Tengah tahun 2022. Sebanyak 339 orang peserta calon seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Jabatan Fungsional Kesehatan Lingkup Pemerintah Maluku Tengah 2022 yang berlangsung selama 8 hari pada Politeknik Kesehatan Negeri Masohi. Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasabesi saat diwawancarai saat turun langsung melihat peserta seleksi diwawancarai pada hari Sabtu 10 Desember 2022 menjelaskan hanya 37 orang yang diterima untuk mengisi formasi dari 339 orang yang mengikuti seleksi. Dirinya memastikan proses seleksi yang dilakukan baik secara offline maupun online berjalan dengan ketat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku secara ketat juga. Oleh karena itu, lulusan yang dihasilkan nanti adalah mereka yang mempunyai kapasitas, kapabilitas untuk siap ditempatkan pada daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga kesehatan. Diakui Marasabesi, jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Maluku Tengah masih sangat sedikit. Untuk itu, kedepannya Dinas Kesehatan akan bekerja sama dengan beberapa bagian terkait dengan melakukan kajian-kajian kebutuhan tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Maluku Tengah hingga petugas kesehatan dapat dibagi sesuai dengan kapasitas serta jumlah penduduk pada suatu wilayah. Terkait dengan tes kompetensi P3K untuk tenaga kesehatan, ini memang saya lihat bahwa kita sesuai dengan formasi ya, dari formasi yang kita akan diterima itu kurang lebih 97 dari 399 ya. Ini berarti nggak begitu banyak. Dan ini memang tes ini dia adakan secara serempak dan ini dilakukan secara online. Nah, sehingga saya lihat tadi luar biasa. Jadi ini nanti lulus itu betul-betul itu dia mempunyai kapasitas, memang punya kapabilitas yang memang bagus. Tadi saya lihat tadi ada beberapa nilai itu ada sampai dapat 400-an. Itu baru nilai untuk yang tes itu, belum wawancara sebagainya. Dan ini saya rasa ini cukup bagus dan cukup luar biasa. Sementara itu, Isman Hadi, penanggung jawab pelaksana seleksi kompetensi menggunakan CAT atau BKN Maluku Tengah, saat diwawancarai mengatakan tes yang dilakukan selama 8 hari, yakni dari tanggal 8 sampai 15 Desember, dengan jumlah tes 21 sesi. Dirinya mengatakan ada beberapa kekurangan saat pelaksanaan seleksi di Politeknik Kesehatan Negeri Masohi, yakni kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan seperti UPS, jaringan yang tidak baik, bahkan terjadi pemadaman listrik beberapa kali dalam sehari. Isman mengatakan walaupun dengan segala kekurangan yang ada, seleksi terus dilaksanakan karena ini amanat undang-undang untuk proses penerimaan P3K, khususnya tenaga kesehatan di tahun 2022. Dirinya juga meminta pihak Politeknik Kesehatan Masohi untuk kedepannya harus lebih baik dalam mempersiapkan pelaksanaan seleksi, sehingga tidak seperti saat ini, di mana banyak terjadi kekurangan akibat tidak ada kesiapan yang matang. Harapan kami semoga pelaksanaan ini sukses, walaupun dengan beberapa kekurangan, ya, baik secara sarana prasarana di Poltekkes, yaitu beberapa kekurangan diantaranya ada kurangnya UPS, dan juga adanya beberapa kendala listrik yang mati, yang ini kami harapkan untuk ke depan tidak ada lagi untuk listrik mati, PLN diberitahu, dan juga jaringan supaya diperkuat sehingga pelaksanaan tes ke depan lebih baik. Namun pada saat ini ya dengan segala kekurangannya kita tetap menjalankan karena ini amanah undang-undang untuk proses penerimaan P3K khususnya tenaga kesehatan di tahun 2022. Kurangnya kesiapan panitia daerah atas fasilitas jaringan internet yang tidak baik ditambah pemadaman listrik yang seharusnya tidak dilakukan saat seleksi juga mempengaruhi peserta. Untuk itu panitia meminta untuk kedepannya jika melakukan seleksi tidak seperti ini lagi yang membuat peserta tidak nyaman dalam mengikuti seleksi tersebut.